kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya siswa kelas 5 SD 4 Ain Balwi. Saya sering belajar dengan Guru Sita. Hari ini saya dapat bertemu lagi, tapi guru tidak berusaha. Guru Sita menasihati saya supaya tidak berbagi, dan saya juga berjanji akan berbagi supaya tidak dijebak. Terima kasih Guru Sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pimpinan selaku Kepala Sekolah SDN Pakai Bali. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN Pakai Bali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertama marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang indah ini kita dapat berkumpul bersama yang sudah dipelajari oleh beliau Ibu Rusida SPD. Beliau sebagai TKP Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Perkenalkan saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada acara tersebut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Acara inti. 5. Sesi tanya jawab dan dilanjutkan closing statement. Yang terakhir yaitu berikut. Secara
berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri, dan kepada Ibu Sri Murwani kami mohon untuk mengambil tempat. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muslimin selaku Kepala Sekolah SDN 4 Ayat 2 kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala muslimin Muhammad wa barakatuh. Bapak Ibu, Tuan Guru, serta staf yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan ridhonya doa pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti penyebaran seminar hal-hal yang positif di sekolah. Selalu kita gerakan kepada Nabi kita, yaitu salawat dan salam, karena berkat tuntunan beliaulah kita sekarang telah itu mengikuti tuntunannya. Tentunya harapan kita sebagai pengikutnya mengharapkan semuanya di Jawa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan guru dan staf yang saya hormati, pada saat ini kita mengikuti yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nursidah. Dalam hal ini beliau adalah guru penggerak, yaitu angkatan 10. Mudah-mudahan apa yang dia harapkan dan kita semua tentunya juga berharap apa yang akan beliau sampaikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga apa yang kita citakan bersama di sekolah ini dapat dijawab oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, sekali lagi kita ikuti
program bonus sidang yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yaitu masalah hal-hal disiplin positif yang ada di setiap sekolah, terkhusus yaitu sekolah kita SD 4 SD Negeri 4 dapat direalisasi atau dapat kita terima dengan baik, sehingga sekolah kita bisa melakukan atau merespon atau merealisasi apa yang disampaikan nanti, yaitu terkhusus yaitu prosesi hal yang positif di sekolah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu acara inti seminar komunitas belajar dengan topik menyegarkan pemahaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rosida selaku narasumber dan beliau sebagai TGP Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Waktu sepenuhnya monggo kami persilakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka seminar penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Kebetulan di sini saya sudah menyelesaikan pendidikan pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tersebut terkhusus untuk diri saya pribadi dan umumnya USD Negeri kita tercinta. Ya, saya mengucapkan selamat datang para Bapak Ibu hebat. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah kita yang kita cintai ini. Semuanya kita maju bersama menuju Indonesia emas. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Rosida TGP Angkatan ke-10 Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh pendamping individu saya yang sudah 2 kali mendampingi dan hadir di tengah-tengah kita kemarin, yaitu Ibu Era Kurnianingsi. Sedangkan yang memfasilitasi saya selama pembelajaran walaupun melalui tatap muka adalah Ibu Dwi Hani yang berasal dari SMP 6 Jakarta Selatan. Beberapa tema yang ada di modul 1.4 mengenai budaya positif. Ada 8 konsep inti pada budaya positif ini yang akan kita bahas satu persatu. Kita akan membahasnya, kita akan kita akan berusaha mengimplementasikannya nanti di sekolahan kita ini. Untuk poin yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke poin yang pertama. Dalam pembelajaran paradigma baru ini,
merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi yang modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, dalam paradigma baru ini mungkin belum lama ini kita mulai mengenal tentang profil pelajar Pancasila. Kalau selama ini mungkin pembelajaran zaman dahulu semua berfokus sama guru, betul nggak Bapak Ibu? Iya, semuanya segala sesuatunya berpusat pada guru, sedangkan siswa hanya sebagai objek saja, harus manut, ya. Nah, untuk paradigma baru yang saat ini dibutuhkanlah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa Bapak Ibu? Pembelajaran tersebut kita sebagai pendidik dituntut untuk mampu menyiapkan, memfasilitasi seluruh kebutuhan belajar siswa itu sesuai dengan karakter mereka masing-masing, tingkat kecerdasan mereka, yang tentunya anak didik kita itu mempunyai karakter yang bervariasi. Tidak seluruhnya anak bisa membaca, tidak seluruhnya anak senang menulis, tidak seluruh siswa senang menggambar. Nah, dengan keanekaragaman tersebut, maka sebagai pendidik dituntutlah guru untuk mampu memfasilitasi kebutuhan belajar tersebut sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristiknya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentu zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat sekali jauh perbedaannya. Kalau zaman dulu mereka mempunyai semboyan tersendiri, mereka mempunyai kekuatan tersendiri sebagai seorang pendidik. Contoh yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi semua tingkah laku murid gurulah yang menentukannya. Ya, kalau dulu guru menuntut siswa harus bisa seperti ini, siswa harus mampu seperti ini, kamu harus besok menjadi ini, kalau sudah lulus kamu harus seperti ini. Itu namanya guru menuntut. Ternyata kita harus merubah dari menuntut tadi, kita rubah menjadi menuntun. Ya, kita menuntun, bukan berarti kita membiarkan anak berkembang sesuai bakatnya, sesuai kemampuannya, tanpa kita menuntunnya, tanpa kita mengimbanginya dengan karakter-karakter positif lainnya. Bukan lantas kita membiarkannya seperti itu saja Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Siswa akan merasa minder, siswa akan merasa tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Dengan rasa bersalah yang ada dalam dirinya tadi, membuat rasa percaya siswa diri tadi hilang. Kemudian untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin sampai sekarang masih sering kita lakukan. Kita sering memberikan reward yang menyenangkan bagi anak-anak. Ayo nah, kalau kamu nanti juara 1, Ibu mau ngasih bukunya 2 pak misalnya. Ayo nak, nanti misalnya kamu
semester ini bisa juara 1, ya nanti tasnya baru. Jangankan yang apa namanya yang tinggi ya Bu ya. Misalnya kita harus pilih aja untuk membuang sampah. Kita segera dibereskan lah sampahnya. Nanti Bu traktir di kantin bisa. Positif atau negatif Bu tadi? Positif karena anak-anak menerima hadiah. Dan ternyata Bapak Ibu itu pun tidak lantas membuat apa tadi? Hal positif itu tidak lantas membuat anak-anak menjadi bermanfaat. Kekuatan tersebut malah sebaliknya, anak akan berbuat, akan melakukan karena mengharap imbalan. Oh iya, aku harus seperti ini. Karena apa? Karena Bu Guru sudah menjanjikan akan memberi uang jajan, akan memberi pensil baru, misalnya seperti itu. Itu juga termasuk ilusi yang memang harus kita hilangkan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Murid dengan guru, lebih dewasa mana? Dewasa siapa Bapak Ibu? Antara guru dengan murid? Guru. Berarti yang memaksa di situ siswa atau guru? Guru. Kita aja misalnya sesama orang dewasa, misalnya melakukan sesuatu hal, kalau misalnya dipaksa, mungkin kita akan melakukannya dengan setengah hati karena tidak dari dalam diri kita sendiri. Ilusi dari bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa, ternyata tidak Bapak Ibu ya. Jadi anak juga wajib punya hak untuk berpendapat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh ahli yang bernama William Glasser, ya, kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri. Oleh orang lain, dia malah akan sengsara. Kenapa? Mungkin apa yang menjadi keputusan orang lain itu tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan kemampuan kita, makanya malah akan menyebabkan kesengsaraan. Tetapi sebaliknya, kalau memang itu tumbuh dari dalam hati kita, nah itulah yang malah akan menjadi keuntungan dari orang tersebut. Bahkan dia akan merasakan suatu kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke yang berikutnya, materi berikutnya. Tapi saya melihat Bapak Ibu sudah mulai lesu, Bapak Ibu sudah mulai berkurang semangatnya. Masih ada semangatnya Bapak Ibu? Nah, untuk menumbuhkan semangat, mari kita bersenang-senang dahulu. Siap Bapak Ibu? Ya, kita akan ice breaking dulu untuk memulihkan semangat belajar kita. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan tadi, materi yang kita terima bisa diterima dengan baik. Ya, kita sekarang ini dulu apa ya? Kita ke kepuk, main kepuk aja Bapak Ibu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil teriak. Hore! Nah, sudah mulai pulih lagi semangatnya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah.
sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif mungkin nggak asing lagi ya, sudah sering kita dengar tentang istilah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan, akan memaparkan tentang disiplin positif yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya dahulu itu berasal dari bahasa Latin yang dibacanya disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin diri membuat orang akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan yang dia hargai. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang akan kita peroleh itu supaya dihargai itulah yang dinamakan belajar atau disiplin diri. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sama artinya dengan sebuah peraturan. Kita membuat peraturan harus dipatuhi orang lain agar apa Bapak Ibu kalau sebuah peraturan dilaksanakan? Biasanya akan tercipta sebuah ketertiban, keamanan, dan tentunya kenyamanan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi itu sebenarnya intrinsik Bapak Ibu. Yang seperti apa motivasi intrinsik itu? Dari dalam diri kita. Iya, tepat sekali Bu. Jadi motivasi intrinsik itu dia lahir dari dalam diri kita sendiri. Ada paksaan dari orang lain? Tidak. Ada tekanan dari orang lain? Iya atau tidak Ibu? Tidak. Karena itu memang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Dan biasanya kalau motivasi intrinsik itu muncul dari hati kita sendiri, maka dia akan melakukannya dengan rasa ikhlas, dengan senang hati, karena tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak nilai-nilai kebajikan. Sebagaimana tadi sudah kita bahas tentang disiplin positif, ternyata dalam disiplin positif tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah contoh yang ada pada halaman berikutnya. Bapak Ibu boleh lihat. Ada contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah tercantum di situ ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah profil belajar Pancasila. Tentu itulah yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan, yang sedang marak dipelajari, bahkan sudah mulai diimplementasikan, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam profil belajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat semua ya tentunya kalau profil belajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar atau nilai-nilai kebajikan yang lain. Itu banyak sekali Bu, banyak sekali, dan nilai-nilai tersebut sudah kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari.
Namun Bapak Ibu belum menyadari kalau ternyata kita itu sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali Bu, contohnya diantaranya apa kajian di situ Pak? Contoh nilai kebajikannya Pak, satu saja Pak. Sopan, tidak saling mengejek, betul sekali Bapak. Apalagi Bu? Toleransi, saling menghargai, empati, dan masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan lain yang ada di dalam itu. Kita lanjut Bapak Ibu, kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa mengartikan apa sih kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia itu? Ada Bapak Ibu? Kebutuhan primer, kebutuhan pokok atau dasar dalam sistem kelas 4 ya. Itu kan ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini saya akan menyampaikan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan pokoknya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ya, kebutuhan pokok manusia, SPP ya Bapak Ibu ya, sandang, pangan, papan. Sebagai contoh yang gampang aja, karena ini waktu udah menginjak siang, artinya Bapak Ibu sudah merasakan apa? Lapar, betul sekali Ibu. Ya, itu lapar itu termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan cara apa kira-kira Bapak Ibu? Makan. Kalau Bapak Ibu belum punya makanan di rumah, apa yang Bapak Ibu lakukan? COD, ada yang belanja, ada yang memasak terlebih dahulu. Nah, itulah yang dinamakan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tempat ini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang dipelajari. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi ada berapa tadi Bapak Ibu? 5 dasar kebutuhan manusia tadi? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang sudah saya sampaikan tadi yaitu adalah 3. Bapak Ibu merasa lapar karena waktu sudah siang, tetapi Bapak Ibu tidak berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Apa kira-kira Bapak Ibu bisa bertahan hidup? Tentu tidak, hanya karena menahan lapar tadi, karena menahan kebutuhan Bapak tadi, akhirnya apa tidak bisa mempertahankan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita membutuhkan kasih sayang baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang paling sulit adalah mempunyai rasa diterima. Jadi misalnya ada di suatu wilayah atau suatu populasi, tetapi orang yang ada di sekitar situ, ada di lingkungan tersebut tidak mampu, tidak bisa menerima keberadaan kita. Itu pun artinya kita belum bisa memenuhi kebutuhan pokok tersebut, karena ada sebagian orang atau sebagian dari masyarakat tersebut tidak menerima keberadaan kita. Itu penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan harga diri kita, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Jadi kita itu berhak, kita itu mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin, baik di lingkungan sekolah maupun di
masyarakat. Yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan tanpa terpengaruh atau mudah terbawa arus oleh orang lain. Itu namanya kita memiliki pilihan. Kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Artinya kita harus mampu untuk mengelola emosi kita, mengontrol emosi kita. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Manusia kalau sudah mampu melewati untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, tapi Ibu tidak mempunyai satu kebutuhan tadi, kesenangan tadi, maka apa yang akan terjadi? Hidup kita seakan-akan hamba, Bapak Ibu. Jadi diperlukanlah poin yang kelima, yaitu kesenangan. Contohnya adalah bermain, rekreasi, healing, hiburan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Perilaku manusia. Tentunya manusia itu berperilaku ada motivasinya, Bapak Ibu. Ada 3 hal di situ, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ada slide selanjutnya. Untuk menegakkan disiplin positif tadi, Bapak Ibu, kita mengenal 3 istilah, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Untuk hukuman, biasanya hukuman itu datangnya tiba-tiba tanpa direncanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, kata hanya keputusan dari guru saja yang memberikan hukuman kepada peserta. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Lain dengan hukuman, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini lebih terencana, kemudian disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut, sehingga dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang terakhir adalah sikap guru harus selalu memonitor. Untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya harus kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebagai sarana siswa untuk mencari solusi sendiri. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lebih mengetahui lagi antara hukuman atau konsekuensi, hukuman versus konsekuensi. Di situ sudah ada contoh ya, beberapa kasus. Nah, kira-kira mana yang harus ditegakkan, hukuman atau konsekuensi? Untuk soal yang pertama, Bapak Ibu, atau konsekuensi, coba Bu Sri boleh dibacakan Bu untuk kasus yang pertama itu? Kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya anak disuruh mencatat 100 kali di kertas ya sebagai hukuman karena dia terlambat, jadi dia dihukum untuk menulis saya tidak akan terlambat sekolah lagi sebanyak 100 kali. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kedua, Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
hukuman. Baik. Soal yang selanjutnya nomor 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri. Apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, betul sekali. Untuk soal yang selanjutnya Hukuman. disuruh push up Bapak Ibu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang soal terakhir, kasus terakhir Bapak Ibu, Berjemur di lapangan. berjemur, disuruh berjemur Bu. Hukuman. Hukuman. Jadi Bapak Ibu, hukuman yang diberikan oleh seorang guru itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Contoh tadi, gara-gara dia tidak memakai sepatu warna hitam, disuruhnya berjemur. Apa ada hubungannya antara kesalahan dengan hukuman tadi? Tidak. Konsekuensi. Kalau konsekuensi, siswa akan berusaha memperbaiki apa yang dia lakukan tadi. Sebagai contoh, siswa mencoret-coret tembok kelas misalnya. Dia punya konsekuensi karena perilaku dia, karena tingkah laku dia, maka dia akan berusaha menghapus coret-coretan yang sudah dia buat tadi. Bapak Ibu, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, ternyata kita sebagai guru ini mempunyai 5 posisi penting. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua itu ada di posisi yang mana? Apa yang pertama sebagai penghukum, atau yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Baik, kita bisa mengambil contoh kasusnya Bapak Ibu. Di situ ada kasus, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap ketika mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, dari kasus tersebut kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita sebagai penghukum misalnya. Kalau sebagai penghukum, biasanya apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Memberikan hukuman. Dihukum dengan cara misalnya disuruh hormat di lapangan. Itu kalau sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Tentu kalau guru menerapkan kontrol yang kedua itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Membuat merasa bersalah. Mesti kita akan ngomong, sudah berapa kali kamu setiap upacara nggak pernah pakai topi. Kemarin nggak pakai sepatu, sekarang nggak pakai topi. Kemarin lagi nggak bawa apa namanya ikat pinggang, nggak pakai dasi. Tentu anak akan merasa bersalah di sini dengan kontrol guru yang kedua tersebut. Kontrol guru sebagai teman. Ada bagusnya Bu, Pak, kalau kita sebagai teman. Tetapi kadang anak akan merasa hubungannya terlalu dekat dengan guru, maka kontrol yang ketiga ini akan membuat siswa lama-lama akan merasa melunjak. tidak ada jarak, seolah-olah nggak ada jarak antara guru dengan siswa tersebut. Nah, sebagai seorang peran guru, kontrol guru sebagai teman, kira-kira dalam kasus tersebut apa yang akan Bapak Ibu ucapkan ketika ada siswa yang tidak memakai atribut upacara tadi? Nah, itu terlalu santai, jadi seolah-olah sama teman. Lain-kali jangan gitu ya, bisa pakai ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Seandainya Bapak Ibu berperan memegang kontrol sebagai manajer, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Iya, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu tersebut?
Jadi di situ Bapak Ibu guru akan mengajak siswa untuk berpikir, berusaha menyelesaikan masalahnya dan Nah, dari kesalahan tersebut maka dalam diri murid tadi akan muncul rasa tanggung jawabnya. Oh iya ya, jangan sampai aku besok terulang seperti ini lagi. Dia akan berusaha memperbaikinya kesalahan tersebut supaya tidak akan terjadi di lain waktu. Lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bingung, ada yang bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberi penjelasan. Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa kok dibuatnya keyakinan? Kecil saja, contoh kecil. Jadi dari contoh tadi nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Saya akan berangkat ke Sekayu menggunakan sepeda motor Bapak Ibu, karena hanya sepeda motor yang saya miliki. Jadi saya harus memakai helm. Ketika saya memakai helm tadi, ada dalam hati saya itu, aduh nanti kalau ada polisi kena tilang, kena duit, kena denda segala macam. Tetapi dalam hati saya yang paling dalam, saya mau pakai helm. Seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, insya Allah aman. Kenapa? Bukan peraturan. Kenapa keyakinan Bapak Ibu? Iya, karena kalau peraturan itu, kalau saya memakai helm hanya karena peraturan, otomatis karena ada hal lain saya melakukannya. Sama dengan sebuah peraturan yang ada di kelas, keyakinan kelas. Kalau adanya peraturan kelas, maka dia akan melaksanakannya hanya karena takut melanggar aturan tersebut. Saya pakai helm, nanti kena tilang, berarti saya sudah melanggar. Tetapi kalau saya memakai helm, yakin insya Allah saya aman. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya sudah berusaha untuk melindungi diri saya. Sama dengan sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita laksanakan, artinya kita memang mempunyai siswa mempunyai niat untuk melakukannya secara nalurinya sendiri, melalui motivasi intrinsiknya sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas nanti diusahakan kita harus mempunyai keyakinan kelas tersebut. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Dengan tujuan menjaga suasana menjadi aman, siswa belajar dengan nyaman, dan pembelajaran akan tercapai. Untuk membuat keyakinan kelas tersebut, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus mengajak seluruh siswa untuk andil. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang membuatnya, kita buat secara bersama-sama. Kita harus ajak seluruh siswa dan beri mereka kebebasan untuk menyampaikan, untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginan mereka. Misalnya 2 atau masing-masing anak membuat 3, terserah, mereka diberi kebebasan dulu. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak tersebut, kemudian kita olah kembali, kita cari dulu mana yang sama, mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang benar-benar dapat dimengerti oleh seluruh siswa. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah ada berbagai macam ciri-ciri atau karakteristik ketika kita akan membuat keyakinan kelas tersebut, yaitu berupa abstrak, pernyataannya universal, dan harus mengandung hal-hal positif, singkat agar mudah diingat. Jadi Bapak Ibu nanti menulisnya atau membuat kata-kata itu singkat, padat. Jadi anak-anak akan mudah mengingatnya. Dan jangan terlalu banyak Bapak Ibu.
Misalnya kok kita membuat keyakinan kelas sampai jumlahnya 10 atau 15, sedangkan kondisi kelas kita tidak ada lampunya, atau menyalakan kipas angin misalnya, ya, karena tidak sesuai dengan kondisi kelas kita. Dan yang terakhir adalah melibatkan seluruh warga kelas. Seluruh siswa harus ikut andil dalam membuat kesepakatan tersebut. Baik Bapak Ibu, di situ saya akan memberikan contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa kelas 5 SD 4 Arbawi Filia. Ya, ini anak-anak sudah membuat keyakinan tersebut mandiri. Ya, jadi bukan dari gurunya, tetapi siswanya sendiri yang membuatnya. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Jadi kata-kata tadi harus singkat Bapak Ibu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menjaga kebersihan kelas, jujur dan saling menolong, serta belajar sungguh-sungguh. Materi berikutnya tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog. Bapak Ibu ya, proses dialog yang dilakukan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah proses komunikasi, dialog antara guru dengan siswa. Ada 3 tahapan yang dilakukan ketika melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Jadi ketika menstabilkan identitas, Bapak Ibu guru dapat menyampaikan kepada siswanya, misalnya dengan kalimat-kalimat yang berbuat terakhir wajar. Kita kan manusia biasa. Ibu juga pernah mengalaminya. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar dalam kasus ini. Itu adalah contoh kalimat-kalimat ketika kita sedang menstabilkan diri. Kita menyampaikan kalimat, ibu juga pernah melakukan hal itu. Itu kita harus lihat dulu kasus apa yang dilakukan anak tersebut. Misalnya anak laki-laki, misalnya merokok, berarti dia sudah melanggar. Gak mungkin juga kan gurunya tadi yang mengintegrasi gurunya, lantas gurunya juga ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Jangan ya. Biasanya kasus itu harus kita lihat dulu kasusnya apa. Jadi untuk kalimat yang satu ini kita harus lihat dulu kalimatnya saling ejek-ejekan sampai marah. Kadang marahnya itu mereka bisa aja mau robek temennya. Nah, ketika kita memvalidasi tadi, guru akan menyampaikan bisa aja dari bergerak berbahan untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah itu tadi Bapak Ibu, apa manfaat dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi ketika ada kasus restitusi, Bapak Ibu guru bisa menanyakan untuk tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah sepakati. Sebagai contoh, kan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut pendapat kamu? Atau kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi mengingatkan Bapak Ibu, ya, itu adalah salah satu fungsi dari keyakinan kelas untuk kasus segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung seminar ini ya. Setelah kita membahas satu persatu dari materi yang sudah kita pahami pada kesempatan hari ini, dapat kita tarik satu kesimpulan
closing statement. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan jiwa sosial yang baik, di mana guru akan mampu merefleksikan dirinya sebagai kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among, ya, atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah penyebaran pemahaman tentang modul 1.4 dengan tema budaya positif. Terima kasih, saya ucapkan semoga materi pada kesempatan hari ini sangat bermanfaat bagi diri saya, bagi rekan-rekan semua, dan tentunya untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami bersilakan kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ibu Rusida sebagai narasumber, yaitu CKP Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi dapat kita ambil manfaatnya, bisa kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SD 4 Banyu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara demi acara sudah terlaksana tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para Ibu Pertiwi.